Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait modul MRI. Sebelum kita mulai, lebih dahulu kita membaca doa, yaitu doa sebelum belajar. Doa dipersilakan. Oke, baik. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari terkait prinsip dasar MRI, jenis MRI, magnetasi, dan radiofrekuensi. Baik, kita mulai saja. Pertama terkait prinsip dasar MRI. Teman-teman, rekan-rekan semua mungkin sudah sering mendengar ya pesawat MRI, pemeriksaan MRI, tetapi mungkin belum mengerti secara detail terkait apa itu MRI, lalu sumbernya itu dia menggunakan apa gitu ya. Oke, jadi MRI ini merupakan salah satu modalitas di radiologi yang mana merupakan pesawat yang digunakan untuk pemeriksaan medical imaging. Untuk fungsinya yaitu melihat mendapatkan ya gambaran dari anatomi dan fisiologi tubuh manusia dengan berbagai irisan, dan ada irisan aksial, sagital, dan koronal yang didapatkan. Irisannya hampir sama, ya memang sama seperti pemeriksaan CT scan. CT scan juga irisan yang didapatkan nanti dapat berupa potongan aksial, sagital, dan koronal juga. Yang berbeda antara CT scan dan MRI, untuk MRI sendiri ini bukan merupakan modalitas yang sumbernya berupa radiasi ya, karena MRI ini menggunakan kekuatan medan magnet, sedangkan CT scan ini menggunakan sumbernya adalah sinar X. MRI ini dulunya disebut dengan NMRI atau Nuclear Magnetic Resonance Imaging. Lalu yang sering kita sebut sampai sekarang itu adalah MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pesawat MRI, yaitu pesawat MRI ini tidak memiliki radiasi. Ya, selanjutnya detail citra yang didapatkan ini akan lebih detail dibandingkan dengan pemeriksaan imaging lain. Lebih baik untuk pemeriksaan yang fungsinya nanti untuk melihat soft tissue seperti ligamen, adanya herniasi diskus, yang dibandingkan dengan pesawat CT scan ini pada modalitas MRI lebih baik. Oke, ini juga keunggulan dari MRI, yaitu dapat melihat potongan tubuh manusia dari potongan aksial, sagital, dan koronal. Berikutnya adalah kelemahan ya, jadi selain ada keunggulan juga ada kelemahan yang dimiliki oleh modalitas MRI, yaitu pemeriksaannya memakan waktu yang cukup lama dan menghasilkan suara yang cukup bising. Selanjutnya, untuk pasien yang memiliki anxiety atau claustrophobia, yaitu takut pada ruang sempit, takut pada ruang gelap, ini akan menyulitkan bagi pasien. Selanjutnya, jika ada pergerakan pada pasien, ini akan menghasilkan citra maupun radiografi yang blurry. Dan pemeriksaan MRI ini memiliki biaya perawatan yang mahal begitu dibandingkan dengan pemeriksaan pada modalitas CT scan. Berikut terkait perbedaan MRI dan CT scan. Citra MRI ini dihasilkan berdasarkan interaksi inti atom dengan radiofrekuensi dalam medan magnet, sedangkan CT scan ini berdasarkan atenuasi dari sinar X. MRI nanti dipengaruhi oleh parameter seperti T1, T2, dan proton density, serta medan magnet, sedangkan pada CT scan ini dipengaruhi oleh densitas jaringan. MRI ini tidak dapat menampakkan gambaran udara dan tulang dengan baik, sementara pada modalitas CT scan ini dapat menampakkan dengan baik.
Untuk CT scan dan MRI ini juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama dapat melihat bagian tubuh manusia dengan berbagai irisan, tadi ya irisan aksial, sagittal, dan koronal. Dan keduanya merupakan modalitas yang canggih baik CT scan maupun MRI. Digunakan juga secara luas untuk indikasi neurologi dan dioperasikan melalui data processing primer. Oke, jadi ini adalah komponen pada pemeriksaan pada modalitas MRI. Yang pertama ini ada magnet, medan magnet, ya, yang mana untuk menghasilkan medan magnetnya. Selanjutnya adalah SIM coil. Nah, SIM coil ini yang mana akan membuat medan magnet itu homogeneus atau tidak. Selanjutnya ada RF coil. RF coil ini berfungsi untuk memancarkan sinyal ya dari tubuh. Selanjutnya ada receiver coil ya, RF coil, mungkin nanti ada receiver coil ini nanti untuk menangkap kembali sinyal yang didapatkan. Selanjutnya ada gradient coil. Nah, gradient coil ini untuk menentukan lokasi sinyalnya ya. Selanjutnya ada komputer. Komputer ini berfungsi untuk merekonstruksi sinyal yang didapatkan hingga final hasilnya itu didapatkan citra. Nah, ini jadi gambaran dari pesawat MRI. MRI itu ada transceiver, ada receiver maupun transmitter coil nanti, dan pasien ini dimasukkan ke dalam bor magnet ya. Ini bor magnet sini. Ada coil Z, ada coil X, dan coil Y. Ini terkait nanti irisan-irisan pada pemeriksaan MRI. Ini ya, jadi untuk modalitas CT scan dan MRI sama-sama berbentuk bulat seperti donat begitu, tetapi untuk MRI ini lebih panjang, diameternya juga lebih lebar begitu dibandingkan dengan CT scan. Kalau CT scan kan hanya misalnya pemeriksaan CT scan kepala, berarti hanya yang dimasukkan bagian kepala. Berbeda dengan pemeriksaan MRI. Untuk MRI kepala, selain yang dimasukkan adalah kepalanya, seluruh tubuh pasien juga masuk ke dalam bor magnet seperti yang tampak di sini. Oke, jadi fundamental MRI yang selanjutnya ya. Jadi untuk MRI ini ada beberapa teori yang mendasari ya. Nanti ada kaitannya dengan teori dari Newton, teori dari Max Planck, yang mana semuanya akan menjelaskan tentang fisika-fisika dasar yang diterapkan pada MRI. Oke, tubuh manusia ini terdiri dari kumpulan-kumpulan sel ya, yang mana bagian terkecil dari sel itu adalah atom. Nah, atom ini terdiri dari inti atom ya. Masih ingat pelajaran ketika SMA ya, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton ini nanti bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Mengapa di teknik pemeriksaan MRI ini menggunakan prinsip resonansi dari medan magnet, yaitu magnetic inti atom hidrogen terutama. Kenapa? Ini mungkin akan sering ditanyakan dan cukup penasaran juga ya, kenapa di MRI itu menggunakan prinsip resonansi dari inti atom, terutama pada inti atom hidrogen ya, karena di tubuh manusia ya, tubuh kita itu sebagian besar penyusunnya adalah air, dan kandungan dalam air itu sebagian besar juga adalah hidrogen. Selanjutnya untuk atom sendiri itu ada 3 pergerakan ya, ada 3 spin yang dimiliki oleh atom. Yang pertama yaitu elektron itu akan berputar pada porosnya
Ya. Selanjutnya, elektron akan berputar mengelilingi pada nukleus atau inti atom. Nah, selanjutnya, nukleus ini akan berputar sendiri pada sumbunya. MR aktif nuklei ini dicirikan mampu menyelaraskan sumbu rotasi ke medan magnet karena memiliki spin dan memiliki proton positif serta memiliki muatan listrik. Nah, contoh MR nuklei aktif dengan nomor massa hidrogen, nomor massanya 1, lalu ada nitrogen, ada oksigen. Ya, nitrogen memiliki nomor massa 15. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang alignment, ya, keselarasan atau kesejaran. Jadi, tubuh manusia, ya, kita ini berupa atom-atomnya yang ada di dalamnya, itu jika di luar medan magnet ini memiliki arah yang acak dan terus bergerak. Ya, atom yang di dalam tubuh kita ini, atom-atom hidrogen ini, jika di luar biasa tidak ada dikenai medan magnet ini bergerak, ya, bergerak secara acak. Dan jika tubuh kita ditempatkan pada medan magnet, ini magnetic moment hidrogennya, ya, nukleinya akan berorientasi dengan kekuatan medan magnetnya. Ini akan bereaksi, ya, yaitu hal ini yang akan disebut dengan alignment, keselarasan atau kesejaran. Nah, arah dari magnetic moment spinnya ini akan paralel atau anti paralel. Ya, paralel misalnya arah medan magnetnya ke atas. Nah, yang dimaksud dengan paralel ini akan atomnya mengarah ke spin up ke atas. Ya, karena ini memiliki energi nuklei yang rendah. Ya, arah spinnya ini sama dengan arah medan magnet yang diberikan. Nah, selanjutnya arah spin yang anti paralel ini akan spin down. Ya, spin down ini arah kebalikannya, ya, berlawan arah dengan arah dari medan magnet yang diberikan karena nuklei ini memiliki energi yang besar. Ya, selanjutnya net magnetism of fashion atau net magnetic vector yang biasa disebut dengan NFV ini akan berlawan arah dengan medan magnet yang diberikan dan berada pada bidang longitudinal. Oke, jadi ini gambarannya spin atom di dalam tubuh ini jika tidak dikenai medan magnet akan acak, ya, akan terus bergerak. Nah, momentum magnet merupakan kisaran vektor, karena arah dari spin atom di dalam tubuh ini acak, ya, acak. Karena acak, maka total net momentum magnetnya adalah 0, tidak ada momentumnya, ini 0, ya. Oke, sedangkan jika tubuh kita ditempatkan dan dimasukkan ke dalam medan magnet eksternal, ini akan bereaksi tadi, ya, ke sejajaran, keselarasan, alignment. Ada yang paralel, ada yang anti paralel. Ya, medan magnet eksternal ini akan mempengaruhi sumbu putar spin, ya, menjadi sejajar atau paralel atau berlawanan arah, yaitu anti paralel terhadap arah medan magnet yang diberikan. Secara total, jumlah atom yang mengalami keadaan paralel ini akan lebih besar dengan antiparalel, sehingga net momentum magnetnya ini tidak lagi 0, tapi sejajar dengan medan magnet eksternal. NFV ini merupakan gambaran, ya, menggambarkan keseimbangan antara relatif spin up dan spin down dari nuklir. Semakin besar energi yang diberikan, maka nanti akan semakin banyak atom yang paralel terhadap medan magnet, sehingga net magnetisasinya akan bertambah. Jadi semakin besar medan magnet, maka jumlah sinyal yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya spin ini atom itu juga akan mengalami namanya precession. Nah, jadi setiap inti hidrogen itu berputar pada porosnya. Tadi, ya, gerakan pada atom. Ya, pengaruh dari medan magnet yang diberikan ini akan menghasilkan putaran atau spin tambahan.
Nah, putaran sekunder ini yang akan disebut dengan precession. Nah, kecepatan precession ini yang berada di sekitar magnetic field atau BO ini disebut dengan precessional frequency atau Larmor frequency. Persamaan Larmor itu nanti adalah B0 dikali gyromagnetic ratio. Nah, gyromagnetic ratio dari hidrogen adalah 42,58 MHz per Tesla. Nah, ya, jadi 1 Teslanya itu adalah 42,58 MHz. Nah, nanti tergantung di pesawatnya itu memiliki berapa kekuatan muatan waritnya, berapa Teslanya. Ya, mungkin sering mendengar pesawat MRI di rumah sakit mana berapa Tesla, ya 1 Tesla, 1,5 atau 3 Tesla. Nah, nanti tinggal dikalikan kalau 3 Tesla misalnya, ya tinggal dikalikan 3 dikali 42,58 MHz. Nah, nanti giromagnetnya dari hidrogen akan Oke, selanjutnya kita bahas tentang resonansi. Ya, resonansi adalah fenomena yang terjadi apabila sebuah objek diberikan radiofrekuensi ya, yang mana mempunyai frekuensi sesuai dengan Larmor frekuensinya. Pada MRI, Larmor frekuensinya itu adalah hidrogen, yaitu 42,58 MHz per Tesla. Maka agar terjadi resonansi, yaitu getar juga, diberikan eksposi radiofrekuensi sebesar nilai Larmor frekuensinya. Ya. Oke. Untuk resonansi ini biasanya Fleet angle-nya adalah 90 derajat. Ya, NFV nantinya akan berubah dari longitudinal plane menuju transfer plane. Dan hasil adanya resonansi adalah munculnya sinyal magnetic resonance. Oke, hasil resonansi tadi NFV akan meninggalkan medan statis atau B0. Ya, sudut pergerakan NFV nanti akan dinamakan dengan flip angle. Biasanya flip angle-nya adalah 90 derajat. NFV diberikan cukup energi atau RF untuk bergerak. Flip angle-nya itu 90 derajat relatif terhadap B0. Hasilnya nanti B0-nya akan mengarah pada longitudinal plane. Oke, sedangkan pada 90 derajat terhadap B0 nanti akan dinamakan dengan transfer plane. Yang kedua, ini magnetik yang dihasilkan dari resonansi itu adalah magnetic moment dari inti-inti hidrogen ini dalam keadaan di dalam transfer NFV bergerak menuju fase satu sama lain. Fase adalah posisi tiap-tiap magnetic moment pada precessional band. Oke, tadi ya, ketika radiofrekuensinya pada MR itu akan dimatikan, maka NFV akan kembali kepada B0 atau posisi semula. NFV akan kehilangan energi dan proses ini akan dinamakan dengan relaksasi. Jumlah magnetisasi pada longitudinal plane akan ditambah yang dikenal dengan proses recovery. Sedangkan jumlah magnetisasi pada transverse plane yang pada transverse plane ini akan berkurang, disebut dengan peristiwa decay. Ketika magnetisasi pada bidang transversal berkurang, induksi voltage pada receiver coil juga berkurang. Berkurangnya magnetisasi pada bidang transversal akan menyebabkan induksi pada receiver coil juga semakin kecil, sehingga sinyal semakin berkurang. Peristiwa berkurangnya sinyal tersebut disebut dengan FID atau Free Induction Decay Signal. Ya, pulse sequence ini pasti akan sering kalian jumpai nanti ketika melakukan pemeriksaan MRI, itu mengatur beberapa parameter. Ya, parameternya jika di MRI itu ada TR, TE dan sebagainya. Saya jelaskan TR maupun TE dulu. TR merupakan repetition time, ya, yaitu waktu yang diberikan untuk aplikasi radiofrekuensi 1 ke radiofrekuensi yang berikutnya. TR ini diukur dalam satuan milisecond. TR nantinya akan menentukan pembobotan, yaitu pembobotan T1 packing. Selanjutnya adalah echo time atau TE, adalah waktu yang diberikan dari aplikasi radiofrekuensi ke puncak sinyalnya. Diukur dalam milisecond juga, dan TE ini akan menentukan berapa banyak transverse magnetisasi decay yang terjadi sebelum sinyal dibaca. TE ini akan mengontrol pembobotan T2 wave peak.
Ya, TR menentukan T1 weighting, sedangkan TE akan menentukan T2 weighting. Ya, kita akan mempelajari terkait jenis MRI. Ya, jadi MRI juga punya beberapa jenis. Itu ada 3 jenis ya. Berikutnya kita mempelajari terkait jenis MRI. Ya, jenis MRI itu ada 3. Yang pertama yaitu permanen magnet. Keunggulan dari permanen magnet adalah bentuknya seperti tapal kuda. Medan magnet bergerak dari anterior ke posterior pasien. Selanjutnya kekuatan medan magnetnya ini cukup kecil ya, yaitu 0,5 Tesla. Lebih mudah dan murah dalam perawatan. Ya, mohon maaf ini ya, berarti untuk kekuatan medan magnetnya ini termasuk kelemahan ya. Ini masuk kelemahan untuk kekuatan medan magnetnya. Selanjutnya tidak menggunakan halogen. Sedangkan kelemahannya ya tadi medan magnetnya kecil, hanya mencapai 0,5 Tesla. Oke. Selanjutnya sangat erat, ini 17 US tons, dan magnet ini selalu menyala, selalu on. Berikutnya adalah resistif elektromagnet. Keunggulan dari resistif elektromagnet adalah murah dalam perawatan jika dibanding dengan superconducting magnet. Ini superconducting magnet adalah jenis MRI yang ketiga. Ya, selanjutnya keunggulannya adalah dapat dinyalakan maupun dimatikan sumber medan magnetnya. Nah, jika tadi ya permanen magnet itu selalu on, tidak bisa di on off-kan. Nah, kelemahannya ini membutuhkan lebih banyak power atau daya, dan kekuatan medan magnetnya juga terbatas. Ya. Serta kelemahan berikutnya adalah memiliki fringe field yang besar. Nah, yang ketiga yaitu superconducting magnet. Ya, untuk jenis yang ketiga ini yang paling banyak digunakan di rumah sakit Indonesia, ya, yaitu memiliki keunggulan kekuatan medan magnetnya itu besar, ya, itu berkisar 0,35 Tesla sampai 3 Tesla, atau bahkan yang sekarang itu sudah ada yang mencapai 7 Tesla. Oke. Medan magnetnya ini akan arahnya dari kepala menuju ke kaki, ya, dan menggunakan elektromagnet. Sedangkan kelemahannya ini membutuhkan halogen yang mana suhunya ini minus 266 derajat Celcius. Pasien ini akan berada dalam magnetic core dan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan kedua jenis MRI yang lain. Oke, ini berikutnya adalah contoh modalitas MRI ya dari Siemens Magnetum Sola, ini ada di Italia, yaitu 1,5 Tesla. Ya, jadi ada banyak memang merek dan tipe dari pesawat MRI. Ini saya contohkan yang merek Siemens, tipenya Magnetum Sola dengan kekuatan 1,5 Tesla. Nah, ini di Itali ya ada pesawat MRI yang cukup bagus, dimana ini dindingnya ini diberi wallpaper gitu ya, dan sudah cukup banyak juga ya di Indonesia juga pernah saya lihat, pernah saya jumpai juga unik-unik gitu. Wallpapernya diberikan pemandangan laut, atau untuk yang pediatrik gitu ya, agar pasien anak-anak itu tidak takut, nanti diberi wallpaper kartun begitu dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya ini saya contohkan juga merek lain yaitu MRI GE, SIG-nya Premier 3 Tesla. Nah, di Indonesia juga sudah ada yang kekuatan 3 Tesla. Mungkin nanti ketika kalian PKL semoga bisa menjumpai ya modalitas yang memiliki modalitas MRI dengan kekuatan 3 Tesla. Nah, selanjutnya ini saya tampilkan juga MRI GE SIG-nya dengan kekuatan medan magnet 7 Tesla. Ya, ini cukup besar tuh untuk kekuatan medan magnetnya. Untuk di Indonesia ini saya
browsing sepertinya belum ada ya, belum dijumpai MRI dengan kuatan medan magnet 7 Tesla. Oke, jadi ini mohon tetap standby ya, mungkin bisa siap-siap, nanti akan saya berikan mini quiz ya, mini quiz nanti ada di Instagram saya, jadi bisa dicek dulu ya, nanti ketika diberikan mini quiz kalian sudah standby. Baik, selanjutnya MRI di dalam Al-Quran ya. Jadi MRI ini tidak secara terang-terangan dijelaskan di dalam Al-Quran ya, kita kutip bahwa MRI ini merupakan suatu teknologi ya yang dihasilkan oleh manusia, yang mana manusia yang bisa menciptakan, menemukan MRI juga merupakan suatu bentuk kekuasaan Allah juga ya. Menelusuri pandangan Al-Quran di dalamnya terkait teknologi ini, kita bisa melihat dari banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskannya ya. Ada banyak penjelasan terkait seluruh alam raya juga, terkait juga fenomena-fenomena alam yang di dalamnya ya. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan ya oleh Allah, dan di dalamnya juga memerintahkan kita sebagai manusia untuk mengetahui dan manfaatkan ya seluruh fenomena, seluruh kekuasaan Allah yang ada. Oke, saya ambilkan ini dari Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 yang artinya bahwa dan dia telah menentukan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran tersebut ya, ada banyak sekali kekuasaan Allah ya, yang mana bagi kita kaum yang berpikir pasti akan mensyukuri ya jika kita manfaatkan dengan baik. Semuanya itu bisa menghasilkan suatu teknologi yang mana bisa bermanfaat untuk seluruh manusia yang ada di bumi. Ya, selanjutnya Muhammad Kutub dan kitabnya ini Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah itu mengomentari juga di dalam ayat Al-Quran juga Al-Imran, yaitu adalah ayat-ayat di dalam ayat Al-Imran itu menggambarkan secara sempurna metode penawaran dan pengamatan Islami terhadap alam. Ayat-ayat tersebut mengarahkan akal manusia kepada fungsi pertama yang diantara sekian banyak fungsinya, yakni mempelajari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan yang tersaji di dalam alam raya ini. Ayat-ayat tersebut bermula dengan tafakur dan berakhir dengan amal. Pengetahuan tentang ini yaitu mengantarkan ilmuwan, ya, mengantarkan kita semua pada rahasia-rahasia alam, dan pada waktunya ini akan mengantarkan pada penciptaan teknologi yang menghasilkan kemudahan dan manfaat bagi manusia. Ya, termasuk juga modalitas MRI. Modalitas MRI juga awalnya pasti ada yang menemukan, dan sampai sekarang, detik sekarang ini masih terus proses ya, masih terus berkembang teknologi di modalitas MRI dan modalitas di radiologi juga, yang mana pasti akan menghasilkan kemudahan dan kebermanfaatan semua untuk umat manusia yang ada di bumi ini. Oke, ini adalah motivasi belajar ya, pesan dari saya. Jika seorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, di tangan, dan di lidahnya, serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah SWT. Lalu, Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan di antara kamu sekalian. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mari kita akhiri pertemuan untuk teori pertama dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke,
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silakan untuk standby ya, cek di Instagram saya untuk melakukan mini quiz. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.